Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kami tetap berharap semoga Bapak Ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya akan berikan judul kekerasan bukan solusi tetapi emosi. Sedangkan sebagai dasar bacaan pada pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Timotius 4 ayat ke-12 yang saya akan bacakan. Sekali lagi dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 yang demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Sekali lagi saya ulang, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita kembali kepada judul tadi, judulnya saya bacakan sekali lagi, kekerasan bukan solusi tetapi emosi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat tayangan di televisi atau di media sosial lainnya, sering kita merasa miris karena berita-berita yang sangat mengerikan. Misalnya apa Bapak Ibu, banyak berita-berita yang sangat mengerikan yang kita dengar dan kita lihat saat ini. Misalnya ada seorang ayah yang membunuh istrinya, membunuh semua anaknya, dan akhirnya dia berusaha untuk bunuh diri walaupun akhirnya gagal. Ada lagi seorang suami yang membunuh istrinya, bahkan dimutilasi, dan banyak sekali berita-berita lain yang itu semua merupakan suatu bentuk kekerasan, sehingga boleh dikatakan bahwa kekerasan di sini bukan merupakan suatu solusi tetapi lebih kepada emosi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita tentang kekerasan yang kita lihat dalam tayangan televisi atau di media sosial lainnya, ini merupakan bentuk kekerasan fisik yang sangat membuat kita berpikir, ada apa dengan dunia saat ini? Karena kekerasan seolah-olah sudah menjadi konsumsi para pencari info. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi itu adalah bentuk dari kekerasan fisik. Tapi Bapak Ibu, kita sering lupa bahwa selain kekerasan yang bersifat fisik, ada juga kekerasan yang berbentuk verbal atau dengan sering kita sebut dengan kekerasan verbal. Apa itu? Kekerasan yang berupa perkataan, ya, kata-kata kita yang kita keluarkan kepada orang lain di dalam kita berinteraksi dengan sesama kita. Ternyata kekerasan verbal ini sama bahayanya dengan kekerasan fisik. Walaupun seringkali kita tidak bisa melihat kekerasan verbal ini,
kekerasan verbal hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pada saat itu ya oleh orang-orang tertentu yang ada hubungannya dengan mungkin tersinggung dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jangan menganggap bahwa kekerasan verbal ini tidak ada dampaknya. Karena apa Bapak Ibu? Kekerasan verbal yang berupa kata-kata itu dapat menimbulkan kebencian atau dendam yang berujung juga kepada kekerasan fisik. Oleh karena itu, melalui renungan pagi ini saya tekankan bahwa kekerasan itu bukan merupakan solusi, tetapi lebih cenderung kepada emosi. Hindarilah kekerasan baik fisik maupun verbal. Jadi kalau kita melihat dari Alkitab yang baru kita baca sebagai dasar untuk renungan pada pagi ini, jelas bahwa kita hendaklah hati-hati di dalam kita mengeluarkan kata-kata yang seringkali mungkin kita tidak merasa bahwa kata-kata kita itu menyakiti orang lain. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hendaklah kita selalu hati-hati di dalam kita berbicara, seperti apa yang dikatakan, seperti apa yang difirmankan di dalam 1 Timotius 4 khususnya yang ayat 12. Ini bisa Bapak Ibu sekali lagi baca di rumah masing-masing untuk sekali lagi mengingatkan kita agar kita hati-hati di dalam berkata-kata kepada sesama kita ketika kita berinteraksi dengan sesama. Kiranya bacaan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.